Laut bukanlah pemisah, melainkan penghubung antar pulau. Laut bukanlah belakang rumah yang kita punggungi, tapi laut adalah halaman rumah tempat kita menghadap. Laut bukanlah tempat untuk membuang yang tidak kita perlukan, tapi laut adalah tempat kita bersandar hidup. Itulah yang disampaikan Insinyur Joko Widodo, Presiden Indonesia yang ke-7, sebagai penggambaran Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Indonesia berwujud negara kepulauan, memiliki lautan luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Posisi geografis Indonesia berada di daerah Khatulistiwa, berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta antara dua samudra, yaitu Pasifik dan Hindia. Lokasi Kepulauan Indonesia telah menjadi sebuah lokasi persilangan arus lalu lintas laut dunia. Berdasarkan analisis para pakar, diperkirakan sekitar 90% perdagangan global diangkut melalui laut, di mana 40% diantaranya melewati perairan Indonesia. Ini berarti posisi Indonesia sampai kapanpun akan selalu menjadi tempat strategis dalam peta perdagangan dunia. Karena itulah Indonesia berupaya menjadi poros maritim dunia. Berdasarkan koordinatnya, letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Dengan letak astronomis yang berada di lintang rendah menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis dan rata-rata curah hujan tahunan yang tinggi, serta memiliki sebaran hutan hujan tropis yang sangat luas. Sedangkan dampak letak astronomis Indonesia berdasarkan garis bujur menjadikan Indonesia memiliki 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Secara geografis, wilayah Indonesia berada di antara daratan benua Asia dan benua Australia, juga berada di antara perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra tersebut membuat Indonesia adalah salah satu negara posisi paling strategis di dunia. Dampak letak Indonesia secara geografis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keuntungan dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya. Contohnya negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, dan juga Taiwan, yang merupakan negara produsen komoditas perdagangan dunia, akan menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah transit dan rute transportasi perdagangan internasional. Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Luas perairannya terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan, dan juga perairan pedalaman, dengan luas total mencapai 2,7 km persegi atau sekitar 70% dari luas wilayah Indonesia. Di samping itu, zona ekonomi eksklusif Indonesia seluas 3,1 km persegi, sehingga menambah wilayah laut Indonesia menjadi 5,8 juta kilometer persegi. Maka dari itu, Indonesia disebut sebagai negara yang berciri maritim. Sebagai wilayah kepulauan, Indonesia memiliki batas fisik, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan wilayah Malaysia, sebelah timur laut berbatasan dengan Palau dan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, tenggara berbatasan dengan Timur Leste, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan Australia, sebelah barat daya berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan sebelah barat berbatasan dengan Kepulauan Andaman dan Samudra Hindia, dan sebelah barat laut berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman.
Wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, melebihi luas daratan, meliputi 2/3 dari luas negara Indonesia, yaitu 3.257.483 km persegi. Hal ini merupakan modal Indonesia menjadi poros maritim dunia. Wilayah perairan Indonesia terdiri atas perairan darat berupa sungai, danau, dan rawa, serta perairan laut yang merupakan ciri khas Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Pulau utama yang berada di Indonesia yaitu Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan juga Papua. Selain pulau utama yang ada di Indonesia, Indonesia juga terkenal dengan kepulauan kecil yang memiliki karakteristik yang unik dan mempesona. Salah satu kepulauan tersebut adalah Kepulauan Sapeken yang berada di ujung timur Pulau Madura. Sapeken merupakan salah satu kecamatan yang berasal dari Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berada di ujung timur atau yang terluar dari Kabupaten Sumeneb. Jarak dari Kepulauan Sapeken ke Kabupaten Sumeneb yaitu sekitar 209 km atau dapat ditempuh kurang lebih 13-14 jam. Wilayah Kepulauan Sapeken berbatasan dengan laut wilayah lain, yaitu sebelah utara dibatasi oleh Laut Kalimantan, sebelah selatan dibatasi oleh Laut Bali, sebelah timur dibatasi oleh Laut Sulawesi, dan sebelah barat dibatasi oleh Laut Jawa. Kondisi ini sangat menarik karena dapat menggambarkan wilayah Indonesia yang dibatasi oleh negara-negara tetangga. Kepulauan Sapeken mempunyai luas total wilayah mencapai 201,88 km serta memiliki 11 desa. Sama dengan wilayah kepulauan yang lain yang ada di Indonesia, wilayah ini memiliki topografi yang landai dengan tingkat kemiringan tanah kurang dari 30% dan termasuk dalam kategori daratan rendah karena berada pada ketinggian di bawah 500 meter dari permukaan laut. Jumlah penduduk Kecamatan Sapeken secara keseluruhan berjumlah 37.765 jiwa. Komposisi penduduk Kecamatan Sapeken ini terdiri dari laki-laki sebanyak 18.677 jiwa dan perempuan sebanyak 19.088 jiwa. Selain karakteristik yang unik, wilayah kepulauan juga seringkali memiliki budaya yang unik. Seperti di wilayah Sapeken ini, walaupun secara administrasi bagian dari Madura, tetapi bahasa dan budaya yang digunakan berasal dari Sulawesi. Hal ini dikarenakan menurut sejarahnya, orang-orang Sulawesi lah yang pertama menemukan wilayah ini dan dijadikan sebagai tempat persinggahan setelah pergi melaut. Ditinjau dari segi bentuk rumah, sebagian kecil rumah yang ada di kepulauan ini masih berbentuk rumah panggung. Mereka membuat rumah panggung karena dulu pada waktu air laut pasang, air laut sampai ke rumah penduduk. Sebagai wilayah kepulauan, Sapeken terkenal dengan potensi laut yang menjanjikan. Adapun potensi tersebut diantaranya yaitu potensi terumbu karang, potensi perikanan, dan potensi hutan mangrove. Bagi wilayah kepulauan, terumbu karang mempunyai fungsi yang penting, yaitu sebagai penahan ombak dan pelindung pantai dari abrasi, tempat berkumpul dan berkembang biaknya ikan-ikan dan biota laut, serta sumber protein dan sumber bahan obat. Terumbu karang juga sering dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir sebagai tempat rekreasi bawah air dengan panorama keindahan bawah air yang menarik. Selain terumbu karang, wilayah Kepulauan Sapeken juga unggul dalam sektor perikanan.
Kepulauan Sapeken setiap hari sedikitnya menghasilkan 2 ton ikan yang siap untuk diekspor. Produksi ikan di Kecamatan Sapeken berbagai jenis pelagis dan ikan karang seperti ikan cakalang, tongkol, kakap, dan cumi yang perharinya menghasilkan kurang lebih 300 juta. Dan yang terakhir adalah hutan mangrove. Keberadaan hutan mangrove di Kepulauan Sapeken cukup beragam, seperti yang ada di salah satu desa, yaitu Desa Pagungan Besar. Hutan mangrove cukup dirawat dengan baik. Hutan mangrove merupakan sumber daya alam yang dapat dipulihkan, yang mempunyai manfaat ganda, yaitu manfaat ekologis dan manfaat ekonomis. Manfaat ekonomis terdiri atas hasil berupa kayu dan bukan kayu, dan manfaat ekologis terdiri atas berbagai fungsi lindung, ekosistem daratan dan lautan, maupun habitat berbagai jenis fauna, seperti proteksi dan abrasi atau erosi, dan gelombang atau angin kencang, serta tsunami. Sebagai wilayah kepulauan yang setiap desa dipisahkan oleh laut, sarana transportasi merupakan hal yang sangat penting di wilayah ini. Berbeda dengan wilayah daratan, untuk menghubungkan lalu lintas manusia dan ekonomi di kepulauan ini menggunakan kapal laut. Ada 2 jenis kapal laut yang digunakan, yaitu kapal kayu yang sering disebut sebagai taksian dan kapal tol yang dinamai oleh masyarakat sebagai perintis. Taksian merupakan perahu mesin penghubung antar pulau yang memiliki kapasitas sekitar 10-20 orang dan barang sekitar 1 ton. Selama cuaca aman, taksian rutin berlayar setiap harinya. Selain itu, sebagai penghubung antar wilayah kepulauan dengan kota, masyarakat akan menggunakan tol laut untuk bepergian yang dilakukan dengan 3 jalur, yaitu dari Sapeken ke Sumeneb, Sapeken ke Banyuwangi, dan Sapeken ke Bali. Tol laut juga digunakan untuk mengirim barang kebutuhan masyarakat dari kota ke wilayah kepulauan. Dari penjelasan di atas, kita sebagai warga Indonesia patutlah bangga atas kondisi Indonesia yang kaya akan keragaman budaya dan potensi kelautan yang dimiliki. Kondisi tersebut perlu kita manfaatkan dengan baik karena sangat menguntungkan bagi Indonesia dari segi ekonomi, pengembangan budaya, serta kesatuan bangsa. Maka dari itu, marilah kita jaga laut, jaga ekosistem, dan jaga Indonesia.